Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan memulai materi kita yang pertama, yaitu tentang ijtihad, atau kita lebih spesifik akan membahas tentang macam-macam metode ijtihad. Yang mana ijtihad ini merupakan keniscayaan ya. Sebenarnya yang namanya ijtihad ini merupakan keniscayaan bagi setiap individu, bagi kita. Karena mau nggak mau kita harus berusaha menentukan sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, apa landasannya dalam Al-Quran? Yaitu ayat yang berbunyi fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Nah, kita sebagai orang biasa, sebagai orang awam, juga diberi wawasan walaupun sedikitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ulama. Nah, maka wawasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ulama atau seorang mujtahid itu mempunyai kedudukan tersendiri untuk menggali hukum melalui metode ijtihad ini. Nah, maka dari itu saksikan videonya sampai habis dan kita akan mulai kuliah kita sekarang. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari apa itu ijtihad. Menurut Ibnu Subki atau Imam Subki adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Jadi intinya yang namanya ijtihad itu adalah usaha atau pengerahan kemampuan bagi seorang faqih untuk menghasilkan atau menyimpulkan atau menggali hukum dugaan kuat tentang hukum syar'i. Jadi ini berupa dzon ya, berupa perkiraan. Mana yang dianggap oleh si faqih tersebut itu berupa hukum syar'i. Jadi yang namanya ijtihad itu bisa berbeda ya, bisa berbeda dan itu adalah usaha. Nah, usaha orang yang mempunyai wawasan berdasarkan ayat yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian maka hakikat dari ijtihad itu adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Yang pertama apa? Pengerahan daya secara maksimal, nalar secara maksimal. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan, yaitu disebut faqih atau ahli fikih. Nah, ahli fikih. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah. Jadi ini yang bersifat amaliyah, hukumnya itu bersifat amaliyah. Amaliyah itu ya gerakan, perbuatan yang bersifat perbuatan. Lalu usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat atau penyimpulan hukum. Nah, jadi ulama itu mempunyai cara-cara sendiri ya dalam menyimpulkan hukum. Nah, yang mana itu terekam dan tercatat dalam sejarah, dalam kitab-kitab mereka ya, sepanjang sejarah dari munculnya imam-imam mujtahid, atau bahkan sebelum itu sampai zaman kita sekarang. Nah, maka dari itu ulama-ulama ini sudah berusaha ya mengeluarkan waktu, pikiran, kemudian tenaga, kemudian semuanya dikerahkan untuk menghasilkan hukum. Agar apa? Agar kita nih umat Islam yang tidak bisa seperti beliau itu
mengetahui hukumnya ini boleh apa tidak. Nah, ini hukumnya bagaimana ini kalau ada hal-hal baru yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ada Nabi langsung tanyakan kepada Nabi kan. Kalau sekarang pasti kita bertanya kepada seorang ahli fikih kalau masalah hukum. Nah, maka dari itu hukum ijtihad secara umum adalah wajib. Ijtihad secara umum adalah wajib. Seperti kita ya, misalkan mau sholat gitu kan, kita berijtihad. Nah, misalkan cari masjid. Kalau di masjid sudah tahu arah kiblatnya. Kalau di masjid sudah tersedia tempat wudhunya. Nah, kalau kita pas nggak di masjid, kita kan harus nyari kiblatnya arah mana. Nah, gitu ya. Itu untuk kita yang orang awam, apalagi seorang mujtahid yang harus merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum Islam. Sedangkan jika hukumnya diperinci, jadi hukum secara umumnya adalah wajib. Tapi juga ada perinciannya tergantung situasi dan kondisi. Nah, yang pertama wajib ain. Wajib ain itu wajib bagi setiap individu. Seperti tadi, mencari arah kiblat, mencari air sebelum sholat jika dia berhadas ya untuk berwudu. Kemudian dia juga istilahnya memastikan bahwasanya pakaiannya dan tempatnya itu suci. Nah, itu hukumnya wajib ain. Nah, kemudian yang kedua ada wajib kifayah. Wajib kifayah itu adalah seorang mujtahid, bagi seorang mujtahid yang ahli ijtihad, seorang ulama, ahli fikih, jika dia dihadapkan kepada sebuah kasus yang sudah berlaku, ya, yang sudah berlaku, kemudian di daerahnya tersebut banyak ahli fikih yang lain, tidak hanya satu orang. Nah, maka salah satu yang ditanyai hukum tersebut itu wajib kifai, wajib kifayah. Jika salah satu seorang ulama tersebut menjawab sesuatu yang sudah terjadi permasalahan tersebut, maka ulama-ulama yang lain itu terlepas dari dosanya. Karena apa? Dia sudah menjawab, gitu loh. Hukumnya apa? Walaupun nanti berbeda hukum, yang penting satu sudah menjawab dulu. Nah, karena penting ini, orang awam ini harus melakukan sesuatu, tidak tahu hukumnya apa. Kemudian selanjutnya adalah sunnah. Sunnah itu berlaku bagi seorang mujtahid ya dalam kasus yang belum pernah terjadi. Kemudian ada orang Islam yang bertanya, karena kasusnya belum jadi, dia bertanya gitu. Nah, dia si ulama tersebut menjawabnya itu hukumnya adalah sunnah, karena kejadiannya belum terjadi, hukumnya adalah sunnah hal tersebut. Kemudian ada yang haram. Yang haram itu jelas, yang sudah ada di Al-Quran, di hadis, yang lafadznya sharih, ya, yang lafadznya jelas dalam Quran dan hadis. Kemudian sifatnya qat'i. Nah, bersifat qat'i pasti ini. Seperti apa? Haramnya babi. Nah, haramnya babi. Sudah disebutkan haramnya darah untuk dimakan. Nah, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, maka tidak boleh dilanggar atau haram si mujtahid ini mengeluarkan hukum berbeda dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, maksudnya gitu. Dan yang terakhir adalah mubah. Nah, mubah ini ya belum terjadi, ya sifatnya itu belum terjadi. Kemudian juga masyarakat juga belum terlalu memikirkan hal tersebut, nggak ada yang menanyakan, tapi ini prediksi saja, prediksi si ulama tersebut. Nah, itu boleh-boleh saja dia menghukumi hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah para mujtahid merumuskan metode atau cara yang digunakan berijtihad berbeda satu dengan lainnya berdasarkan jenis petunjuk dan bentuk pertimbangan yang dipakai. Jadi ternyata setelah kita menelaah beberapa kitab fikih, ternyata para imam-imam, para ulama-ulama ahli fikih ini berbeda dalam merumuskan atau
bagaimana cara yang digunakan dalam berijtihad. Nah, sehingga menghasilkan apa? Hukum yang berbeda. Maka perbedaan itu bisa dilihat dari jenis petunjuk. Nah, petunjuk apa yang ada ketika si ulama ini mencetuskan hukum. Kemudian dia juga punya pertimbangan gitu. Punya pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut istilahnya kalau diberlakukan hukum ini itu tidak sesuai sasaran, nah, gitu ya, tidak sesuai sasaran. Contoh begini. Ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ada istilahnya paceklik ya, ada paceklik. Makanan itu susah didapat intinya. Pertanian itu tidak bisa berkembang, jadi makanan itu susah. Akhirnya banyak orang yang kelaparan itu mencuri, gitu ya, mencuri. Nah, ketika seorang pencuri ditangkap, kemudian dihadapkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, maka yang seharusnya ya dalam Al-Quran itu, dalam ayat disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu potonglah kedua tangannya. Sayyidina Umar tidak memberlakukan itu. Kenapa? Karena melihat situasi ketika itu, ini paceklik, orang-orang pada lapar, pertanian tidak berkembang. Pemasokan makanan, produksi makanan itu tidak berkembang, bahkan mandek, berhenti. Nah, maka banyak terjadi pencurian karena apa? Orang-orang kelaparan. Nah, maka Sayyidina Umar tidak memotong kedua tangan, tidak memotong tangannya, tapi memberlakukan hukum yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung kepada macam-macam metode ijtihad. Yang pertama, metode ijtihad itu adalah istihsan. Nah, apa itu istihsan? Menurut Asy-Syarakhsi, nah, mazhab Hanafiyah adalah berusaha mendapatkan apa yang terbaik untuk diikuti bagi suatu masalah yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Atau menurut beliau juga meninggalkan kias dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya, sebab ada dalil yang mengkehendaki dan lebih sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Nah, jadi intinya dalam istihsan itu adalah mengambil sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Ini kan ada dua dalil ini. Kalau di sini ada kias, ada sesuatu yang lebih baik. Dilihat dari apa? Dari kemaslahatan manusia yang didapat. Nah, selanjutnya, macam-macam beserta contohnya. Nah, ini ada istilahnya macam-macam istihsan beserta contohnya. Di sini langsung saya bahas. Yang pertama adalah istihsan berdasarkan nas. Nah, berdasarkan nas. Contohnya adalah orang lupa makan atau minum ketika puasa tidak batal. Istilahnya kan begini, yang namanya puasa, nah menurut dalil yang umum gitu kan, puasa itu kan menahan makan dan minum, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tidak hanya makan dan minum, menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Akan tapi ternyata dalam metode ijtihad istihsan berdasarkan nas, ada nas lain gitu ya, yang mengatakan bahwasanya orang lupa itu tidak dikenakan hukum. Nah, orang lupa. Nah, maka orang lupa makan atau minum ketika puasa itu puasanya tidak batal. Berdasarkan apa? Ayat atau hadis lain. Jadi istilahnya istihsan berdasarkan nas. Nas itu kan Al-Quran dan hadis. Tuh. Loh, ya ini maksudnya lupa ini ya kalau makannya 1 sendok mungkin 1 suap gitu ya, lupa dia. Tapi kalau makan habis 1 piring tidak lupa namanya itu ya. Kemudian selanjutnya ada istihsan berdasarkan ijma.
Nah, contohnya adalah kebolehan transaksi fasilitas pemandian umum. Nah, begini adik-adik, yang namanya transaksi itu kan harus jelas ya ukurannya. Harus jelas ukurannya, berat jelas timbangannya, jelas kadarnya, kan gitu kan. Nah, ternyata dalam transaksi fasilitas pemandian umum itu nggak jelas. Dalam artian begini, orang mandi kan hanya bayar untuk mandi, masuk kamar mandi. Tapi ini nggak jelas di situ. Lamanya berapa menit, atau berapa jam mungkin ya, menit lah. Atau berapa nominal air yang dibutuhkan. Nah, karena hal tersebut tidak dihitung secara umum, secara ijma. Nah, secara orang-orang ulama juga ya diem aja, ya pokoknya begitu caranya. Cara istilahnya transaksi di pemandian umum ya begitu. Nah, maka yang tadi, yang seharusnya transaksi harus jelas kadarnya, timbangannya, kemudian dan lain sebagainya, itu tidak berlaku dalam transaksi di pemandian umum. Karena apa? Di pemandian umum kan ya tidak ditakar berapa air yang harus digunakan, berapa menit yang harus yang boleh dipakai. Nah, gitu ya. Berarti dalil yang kaidah yang umum tadi itu ditinggalkan dan dipakailah yang ijma, yang kesepakatan, yang orang-orang ini diem. Ya, kesepakatan itu kan ya bisa sama-sama orang yang ngomong, ada yang kesepakatan yang diem. Nah, maka yang dipakai itu adalah istihsan berdasarkan ijma. Nah, kemudian selanjutnya istihsan berdasarkan kias tersembunyi atau khofi. Contoh, kebolehan mengalirkan air di atas tanah wakaf. Nah, yang namanya tanah wakaf itu ya sesuai yang yang diwakafkan gitu ya. Misalkan pertanian. Nah, ini untuk pertanian gitu ya, untuk menanam padi. Nah, bukan untuk yang lain, titik. Nah, akan tetapi mau tidak mau ya istilahnya. Ternyata yang namanya sawah itu kan terhubung antara satu dan yang lain. Ketika diairi satu, pasti nanti yang lain juga terairi, gitu kan? Karena apa? Terhubung, mempunyai istilahnya celah-celah gitu yang menghubungkan antara satu petak dan petak yang lain. Nah, otomatis air yang akan menuju petak yang lain itu bisa saja melewati yang sudah diwakafkan ini. Nah, misalkan sawah ini diwakafkan untuk pertanian sebagai sumber makanannya Yayasan Yatim Piatu mana gitu kan. Loh, ternyata penggunaan sawah itu tidak hanya untuk pertanian, tapi sebagai jalan air untuk mengairi sawah yang lain. Nah, maka karena mengairi sawah yang lain itu berdampak kemaslahatan bagi yang mempunyai sawah, bagi keluarga yang mempunyai sawah dan orang-orang secara umum, nah itu boleh gitu ya, pemanfaatan wakaf untuk sebagai jalan saluran mengairi air ke petak lain itu hukumnya boleh. Berdasarkan apa? Istihsan gitu ya. Seharusnya kan nggak boleh gitu kan. Nah, karena wakaf itu untuk yang bertujuan yang diwakafkan apa. Kemudian selanjutnya ada istihsan berdasarkan kemaslahatan, yaitu kebolehan melihat aurat lawan jenis dalam pengobatan. Ya, yang namanya melihat aurat lawan jenis itu kan tidak boleh. Kaidahnya begitu, hukumnya begitu, haram melihat aurat lawan jenis. Akan tetapi jika tidak ada dokter lain di daerah tersebut ya, yang sejenis dan ini membutuhkan perawatan atau yang ahli hanya dokter itu, nah maka hal tersebut dibolehkan berdasarkan kemaslahatan. Nah, dalilnya apa? Istihsan atau mengambil hukum sesuatu yang lebih baik. Nah, karena kalau nggak segera diselamatkan ya nggak diobati nanti ini, gitu ya, akan berdampak lebih parah. Kemudian selanjutnya istihsan berdasarkan adat. Nah,
berdasarkan adat, yaitu menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan sehari-harinya. Nah, yang namanya menyewakan, ya, menyewakan jasa kan ya sudah, kamu harus mengerjakan ini, gitu kan, titik. Nah, gitu, ya kan, mengerjakan, misalkan kamu saya sewa untuk membersihkan taman. Oke, ya dia tugasnya hanya apa? Membersihkan taman. Akan tetapi, nah, ternyata di sini ada adat istiadat. Kalau memperlakukan seperti itu, ya saya harus menyediakan air minum, misalkan harus menyediakan makanan. Nah, itu adalah adat. Nah, maka yang ada adatnya ini itu diberlakukan berdasarkan apa? Istihsan. Nah, gitu ya. Sama seperti ini ya, menyusukan bayi ya sebenarnya menyusukan saja, tapi dengan menjamin ini kebutuhan sehari-harinya. Nah, kebutuhan sehari-hari, menjamin kebutuhan sehari-harinya itu adalah adat. Kemudian selanjutnya ada istihsan berdasarkan kondisi darurat. Nah, contohnya berubahnya status air sumur yang kemasukan najis menjadi suci. Jika kita mau mengetahui dalilnya, ya, mengetahui kaidah umumnya bahwasanya sesuatu yang kemasukan najis maka menjadi najis. Misalkan sumur kemasukan kotoran sapi yang banyak itu, otomatis kan satu sumur najis. Nah, kalau najis nggak mungkin dikuras sumur kan, pasti airnya ngerembes lagi kan begitu untuk mensucikan sumur itu. Atau istilahnya di dalamnya terjatuh bangkai rusa gitu kan, atau bangkai kucing yang besar, atau bangkai kambing. Nah, otomatis gimana caranya? Kalau seperti bangkai ya diambil dulu. Menurut mazhab Imam Hanafi itu ditambah sumbernya, ditambah dengan air beberapa galon, nanti airnya itu menjadi suci, dihukumi suci. Nah, gitu ya adik-adik. Bukan dikuras kemudian dibersihkan, enggak. Nah, itu berdasarkan apa? Istihsan. Yang seharusnya najis. Nah, karena kondisi darurat, kalau enggak pakai sumur itu enggak bisa wudu, enggak bisa minum. Nah, maka diberlakukanlah cara seperti tadi, yaitu apa? Misalkan kalau bangkai-bangkainya diambil, kemudian ditambahi airnya itu dengan beberapa galon atau beberapa drum, agar apa? Airnya menjadi suci. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada istishab. Menurut Imam Subki juga menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama. Sebab setelah dilakukan kajian yang komprehensif, tidak ditemukan dalil, ya, tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Nah, ini adalah adik-adik, ini itu yang disebut dengan istishab. Maka yang namanya istishab ini pada prinsipnya merupakan sesuatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya. Selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Nah, jadi istilahnya ini ya, istishab itu kan narik ya. Nah, hukum sebelumnya yang sudah ada itu ya tetap diberlakukan gitu loh ya, tetap diberlakukan di permasalahan lain yang sama kejadiannya. Nah, atau dengan kata lain, istishab bukanlah merumuskan hukum murni yang baru. Kita buat hukum baru enggak, tapi justru mencari hukum sekarang didasarkan pada hukum yang lama. Jadi hukum sekarang jadi dijadikan didasarkan pada hukum yang lama. Kemudian macam-macam istishab dan contohnya. Istishab al-ibahah al-asliyah, bukan ai, yaitu istishab al-ibahah al-asliyah.
Contohnya apa? Semua transaksi muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi istilahnya begini adik-adik. Yang namanya misalkan kayak kartu kredit, ya kan? Misalkan lagi seperti asuransi, itu kan dulu tidak ada. Yang mana jika kita bedah, ya, yang namanya asuransi itu kan sebenarnya gabungan dari beberapa akad, ya, akad tabaruk, akad meminjamkan misalkan, ya, kemudian akad investasi, akad menitipkan, akad wakalah. Nah, itu kan jadi satu. Yang mana itu namanya ya asuransi itu dalam sebuah dokumen. Nah, maka transaksi muamalah yang hukumnya boleh, misalkan wakalah boleh, perwakilan boleh. Kemudian hukumnya transaksi peminjaman boleh. Kemudian hukumnya transaksi dalam dalam asuransi itu ada investasi boleh. Nah, itu kan jadi satu. Boleh jadikan satu. Nah, gitu ya. Jadi hal tersebut itu dinamakan apa? Istishab. Karena apa? Sebenarnya hukumnya sudah ada. Kita nggak merubah hukumnya atau bikin hukum baru. Karena hanya memberlakukan hal yang lama ini di zaman sekarang dengan adanya gabungan-gabungan. Nah, gitu ya, dengan adanya gabungan-gabungan. Nah, di sini istilahnya ada kaidah itu, semua transaksi muamalah, transaksi kita ya, secara muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah istishab al-baro'ah al-asliyah, namanya itu ya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah penagih hutang harus menunjukkan bukti kepada yang ditagih. Nah, istilahnya ya, yang kedua ini yaitu menetapkan hukum yang berpegang pada prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang itu bebas dari tuntutan beban, sehingga ditemukan dalil yang menyatakan sebaliknya. Nah, maksudnya begini adik-adik, ini kalau diberlakukan susah ya, kasihan kalian kan banyak kan kalian yang misalnya pinjam dulu 10.000, pinjam dulu 5.000, tolong bayari dulu, nanti tak ganti uangnya, ternyata lupa. Ketika ditagih ya tidak ada buktinya kan, kecuali kalau ada buktinya, bukti percakapan, bukti penyerahan uangnya atau bukti struknya dan lain sebagainya. Nah, maka di sini seharusnya penagih hutang itu menunjukkan bukti. Nah, karena apa? Aslinya orang itu tidak punya beban apa-apa. Saya kan tidak punya beban apa sebenarnya kan, secara aslinya nggak punya beban apa-apa, sehingga kalau ada hubungan dengan orang lain, maka si orang lain tersebut harus membuktikannya kepada saya. Nah, ini namanya penagih hutang. Kalau sudah sampai nagih itu ya berarti yang hutang kebangetan sudah, gitu ya. Nah, ini berlaku yang kalau utangnya besar-besar ini. Orang itu ngomong utang-utangan enak, tapi bayarnya nggak mau, pura-pura lupa, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah istishab maklub atau pembalikan. Harta miliknya akan tetap ada selama, contohnya ini ya, harta miliknya akan tetap ada selama tidak terbukti adanya perubahan status hak milik. Jadi pada aslinya ya, yang namanya harta itu ya milik seseorang gitu ya. Nah, misalkan mobil, misalkan milik seseorang itu, mobil, tanah, seseorang itu bisa lembaga hukum ya, seseorang itu bisa lembaga hukum, misalkan negara atau instansi atau yang lain, bisa juga perorangan, bisa juga kelompok orang. Nah, mobil, misalkan saya punya mobil ya, aslinya mobil itu milik saya gitu. Nah, maka harta itu akan tetap punya saya kecuali jika terbukti adanya perubahan status hak milik. Misalkan saya jual atau saya sewa, saya jual atau saya hibahkan atau saya sedekahkan. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya apa? Istishab.
Kemudian yang terakhir ada istishab wasfi. Nah, istishab wasfi. Wasfi itu sifat ya. Orang hilang tetap dianggap hidup sampai ada bukti kematiannya. Nah, orang hilang akan tetap hidup. Maksudnya orang yang hilang tidak jelas kabarnya itu, dia hukumnya apa hidup? Karena dia awalnya apa? Dia hidup. Gitu loh. Kemudian dia pergi. Nah, karena dia meninggalkan status yang masih hidup, walaupun dia hilang, tidak ada kabar, ya katakan dia tidak ada kabar, sampai si keluarga dilapor ke polisi, maka dia akan tetap dianggap hidup sampai ada bukti yang menguatkan bahwasanya dia sudah meninggal. Nah, ya misalkan ada bukti kecelakaan, kemudian ada bukti misalkan dia dimakamkan dengan jelas atau ada surat kematian, itu berarti dia berubah statusnya, status sifat hidupnya itu menjadi mati. Nah, akan tapi yang awalnya dia itu hidup tidak akan berubah statusnya menjadi meninggal oleh beberapa sebab apapun kecuali sudah terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang maslahah mursalah. Nah, apa itu maslahah mursalah? Menurut Muhammad Abu Zahrah adalah kebaikan yang selaras dengan tujuan syariat Islam. Dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. Nah, ini adalah yang namanya apa? Maslahah mursalah. Maka hakikat maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Nah, sesuatu yang baik menurut akal. Maksudnya sesuatu yang baik gimana? Yang selaras dan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Jadi baik menurut akal dan sejalan menurut syariat Islam. Yang terakhir, dan tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syar'i yang mengakuinya. Tapi nggak ada petunjuknya itu. Petunjuknya gimana? Apakah ini ditolak entah karo sama syariat atau enggak? Nah, itu ya. Langsung saja. Macam-macam dan contohnya. Pertama, maslahah daruriyah. Yang pertama ya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, yang namanya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itulah yang istilahnya yang doruri, yang paling penting. Atau misalkan contoh begini, contoh sekarang. Nah, itu negara kita memberlakukan di antara 5 ini, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, itu presiden kita Bapak Jokowi memberlakukan bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, gitu kan ya. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Nah, ini namanya maslahah mursalah. Karena apa? Beliau istilahnya mengabaikan semua dan mengutamakan keselamatan rakyat. Nah, dengan tidak meniadakan sama sekali, misalkan agama tidak boleh sholat di masjid sama sekali, misalkan ya ada gitu ya. Tapi istilahnya beliau menyampaikan misalkan pendidikan harus daring, nggak boleh di dalam kelas. Karena apa? Mengutamakan kesehatan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian beliau tidak mengejar istilahnya tentang pemasukan negara, akan tapi lebih mengutamakan kesehatan warganya. Namanya maslahah mursalah. Kemudian yang kedua, maslahah hajiyah. Hajiyah ini ya hajatnya tidak terus berlaku ya, kadang-kadang saja gitu ya. Namanya hajiyah ini dia hanya menyempurnakan kemaslahatan yang pokok gitu ya. Dan itu hanya boleh-boleh saja. Contoh apa? Kebolehan mengqashar sholat bagi musafir. Nah, mengqashar sholat bagi musafir itu hukumnya pada dasarnya itu kan boleh, gitu ya, boleh. Nah, maka ya silahkan diambil, silahkan dipakai gitu loh, kelonggaran tersebut. Nah,
Kemudian yang selanjutnya adalah maslahah tahsiniyah. Nah, masalah tahsiniyah ini contohnya adalah dianjurkan makan yang bergizi. Nah, jadi kalau makan bergizi ya bagus gitu loh. Tapi kan istilahnya untuk hidup saja kan tidak harus bergizi, ya mesti hidup orang. Kan gitu kan. Akan tapi kalau kita makan makanan yang bergizi, otomatis ya badan lebih sehat, tenaga lebih kuat gitu kan. Istilahnya kita juga kelihatan lebih segar. Nah, karena apa? Makanannya bergizi. Nah, tapi kalau sekedar hidup, ya makan sesuai yang layak sudah, yang pokok sudah selesai, hidup pasti. Nah, itu ya. Namanya apa itu? Seperti makan bergizi, namanya dianjurkan makan makanan yang bergizi, itu masuk dalam contoh maslahah mursalah. Kemudian selanjutnya adalah sad adzari'ah. Syadud dzari'ah gitu ya. Apa itu syadud dzari'ah? Yaitu menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Jadi awalnya itu perbuatannya boleh, akhirnya dilarang. Atau ya dilarang, ya tetap dilarang gitu loh. Karena untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Contoh, ini maaf ini masih pembagian ya. Dzari'ah itu adalah jalan atau jalan. Tersebut dapat ditentukan. Nah, dari apa kita menentukannya? Ini jalan ini dari mana kita tentukan? Satu, dari motif atau tujuan. Yang kedua, dan dari akibat yang terjadi dari perbuatan. Nah, mana yang harus kita tutup ini? Jalan mana ini? Pertama, motifnya. Dari motif kita menentukannya itu dari motif atau tujuan. Yang kedua, dari akibatnya yang terjadi dari perbuatan itu. Akibatnya apa? Jelek, ya ditutup. Itu ya, ditutup. Nah, sedangkan pembagiannya ada dua, yaitu dilihat dari kualitas bahaya atau kerusakan dan dari jenis bahaya atau kerusakan. Nah, jadi kalau pada pembagiannya itu ya dilihatnya dari apa? Kualitas bahayanya ini seberapa ini, gitu kan? Atau kerusakannya ini. Nah, jenisnya itu bagaimana ini? Nah, itu ya yang dilihat. Kemudian sekarang macam-macam dzari'ah. Nah, macam-macam dzari'ah. Pertama, dzari'ah yang disepakati tidak dilarang. Nah, contoh, boleh menanam anggur atau jual beli alkohol. Istilahnya gini adik-adik. Yang namanya menanam anggur itu kan ada kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan anggur tersebut dijadikan khamr yang haram. Kalau orang dulu menjadikannya khamr yang memabukkan, itu kan haram. Nah, atau jual beli alkohol gitu ya. Alkohol itu juga bisa dibuat untuk minuman yang memabukkan kan gitu kan. Nah, maka istilahnya menjual alkohol atau menanam anggur itu tetap dibolehkan walaupun ada kemungkinan untuk dijadikan sesuatu yang haram tadi, yaitu sesuatu yang memabukkan. Kemudian yang kedua adalah dzari'ah yang disepakati dilarang. Nah, contoh haram mencaci sesembahan agama lain atau membuat lubang di tengah jalan. Nah, ini karena apa? Karena kalau kita mencaci sesembahan orang lain itu berakibat Allah akan juga dicaci. Nah, lebih baik diam, nggak usah ngomentari gitu ya. Berarti ini istilahnya sifatnya yang pasti, gitu ya kan? Sifatnya pasti, maksudnya atau membuat lubang di tengah jalan. Ya mesti orang lewat itu kemungkinan untuk jatuh lebih besar, gitu ya. Kemungkinan untuk jatuh lebih besar, sedangkan di yang pertama tadi kemungkinan orang untuk membuat mabuk itu ada, tapi kemungkinannya itu kecil. Nah, kemudian yang ketiga ada ad-dzari'ah yang masih diperselisihkan. Maksudnya itu ini dilarang atau tidak dilarang, gitu ya. Masih diperselisihkan. Ya, tergantung sudah. Ya, kalau seperti itu yang balik ke istilahnya ke ulamanya masing-masing, ke kiainya masing-masing gitu. Yaitu apa? Contohnya memandang perempuan. Nah, orang memandang perempuan ya otomatis kan dapat menimbulkan nafsu, ya kan?
Akhirnya orang yang memandang, laki-laki yang memandang, akhirnya dia bisa melampiaskannya ke perbuatan yang zina. Maka ya ini diperselisihkan, boleh tidak mandang perempuan, gitu kan? Atau jual beli berjangka sebab khawatir riba. Nah, ini jual beli berjangka ini karena sebab khawatir riba ini ya, kalau mau hati-hati ya jangan, gitu aja ya. Kalau mau hati-hati, tapi ini maksudnya masalah seperti ini itu apakah jual beli berjangka harus ditutup, gitu kan? Cuma karena khawatir riba atau enggak, maksudnya gitu. Nah, tapi ya seperti ini ya masih diperselisihkan. Artinya apa? Artinya itu ya, kalau masih diperselisihkan, ya mau mengerjakan hati-hatilah dengan riba. Kalau enggak, ya sudah, dia selamat dari riba. Nah, kemudian selanjutnya adalah urf atau adat. Apa itu? Yaitu kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kebiasaan ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Maka kebiasaan dikatakan urf harus memenuhi hal-hal berikut, yaitu disukai banyak orang. Jadi pekerjaannya itu ya disukai banyak orang. Kemudian selanjutnya dilakukan berulang-ulang, yaitu dilakukan berulang-ulang. Harus populer. Nah, itu ya populer dan sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Nah, dan sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Contoh apa yang paling gampang ya, pakai WhatsApp, nah, gitu. Atau pakai SMS ya, namanya sekarang udah ganti dari SMS konvensional ke WhatsApp. Kemudian selanjutnya syaratnya sebagai sumber hukum berlaku umum. Nah, ini ada syaratnya. Yang namanya urf atau adat itu kan bisa dijadikan landasan hukum, gitu kan? Karena ini termasuk dalam metode ijtihad untuk mengambil hukum. Nah, maka syaratnya apa? Itu sebagai adat atau uruf ini sebagai sumber hukum. Yang pertama berlaku umum. Adatnya ini berlaku umum. Kemudian selanjutnya telah berlaku dan berjalan sejak lama. Dia sejak lama sudah berjalan hal tersebut. Sejak lama sudah berjalan. Kemudian selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah dan tidak ada teks yang secara jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Intinya ya di sini ya, dia nggak ada teks yang secara jelas bahwasanya mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi atau yang sedang berlaku, yang sedang disukai banyak orang tersebut. Nggak ada teksnya. Ada teks dari Al-Quran dan hadis. Maka klasifikasinya, nah dari klasifikasi di sini ada klasifikasi. Kemudian saya langsung memberikan contohnya. Dari segi materialnya, yaitu uruf qauli dan uruf amali. Nah, gitu ya, uruf qauli dan uruf amali. Kalau qauli itu perkataan ya. Yang namanya qaul itu perkataan. Itu contoh waladun. Nah, kalimat waladun ini kalau di Arab itu biasa digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Padahal kalimat waladun ini kalau untuk perempuan seharusnya kan ditambahi tak marbuto, tak taknis, gitu kan. Mu'annas, dia jadi mu'annas. Misalnya waladatun. Gitu. Enggak ada. Ya waladun, umum untuk anak perempuan dan laki-laki. Nah, namanya itu apa? Uruf qauli, secara perkataan sudah umum. Kemudian selanjutnya uruf amali, contohnya makanan khas. Nah, uruf amali itu istilahnya orang makan makanan yang khas. Kediri misalkan kalau pagi apa? Ya pecel. Itu. Nah, orang-orang makan apa? Pecel. Kenapa kok makan pecel? Ya karena yang banyak jualannya orang warung pecel. Gitu kan. Ya bisa, karena itu apa? Istilahnya itu adalah uruf amali. Ya, uruf amali. Makanan khas, minuman khas, kemudian baju yang khas. Misalkan orang kalau hari raya itu banyak pakai baju koko, misalkan begitu. Nah, itu namanya apa? Uruf amali.
Istilahnya begini adik-adik, maksudnya begini. Kamu pakai baju koko, atau kamu makan pecel, atau kamu misalkan minum apa yang khas di Kediri misalkan gitu ya, atau di tempat kalian yang khas apa? Nah, ada nggak itu? Kalau ditanya, ada apa dalilnya itu? Dalilnya uruf. Nah, gitu ya. Apa landasannya dalam agama kok kamu pakai baju koko? Dalilnya uruf. Karena apa? Ya sudah berlaku. Ya gitu kan. Misalnya kalau mau ke Pak Kiai misalnya pakai baju putih gitu, pakai sarung yang sopan kan begitu. Nah, apa dalilnya harus pakai ini? Kok kamu pakai apa namanya baju yang begitu? Dalilnya uruf atau adat. Nah, gitu. Kemudian dari aspek cakupannya, cakupannya uruf itu apa saja? Itu uruf am dan uruf khas. Uruf am yaitu contohnya jual beli mobil termasuk peralatannya. Jadi maksudnya begini adik-adik, kalau kalian beli mobil itu kan di situ sudah lengkap ya, ada toolkitnya gitu kan. Padahal yang dibeli itu mobil. Istilahnya kan alat ini bisa aja terpisah gitu loh. Beda kalau mobil kemudian dengan AC gitu ya, itu kan harus menyatu gitu kan. Dan itu mesti dibutuhkan orang ketika naik mobil. Tapi kalau yang toolkit ini kan tidak harus dibutuhkan gitu loh. Nah, misalkan ya untuk ganti ban itu maksudnya kan tidak harus dibawa kemana-mana gitu loh ketika kita berangkat. Tapi itu sudah masuk dalam jual beli mobil, include di situ ya, include di situ. Makanya ini dinamakan uruf am atau yang umum terjadi. Boleh nggak jual beli mobil? Maksudnya saya beli mobil, kemudian ternyata peralatannya ini tidak butuh akad lagi, peralatan toolkitnya ini tidak butuh akad lagi gitu. Nah, boleh. Dasarnya apa? Uruf. Kemudian uruf khas yang kedua, pengembalian barang cacat. Contohnya pengembalian barang cacat, misalnya begini. Dalam kebiasaan di tempat saya ya, misalkan itu barang cacat, ketika kita beli kemudian ternyata sampai rumah ada cacat, boleh dikembalikan. Itu ya, diganti yang baru. Akan tapi di daerah tertentu itu ketika sudah beli cacat atau enggak, ya tidak bisa dikembalikan gitu kan. Atau di toko tertentu misalnya kan ada tulisan barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan kan gitu kan. Makanya agar apa, kita kalau beli ya teliti gitu loh, jangan asal beli saja. Tapi di toko lain itu bisa gitu loh, bisa dikembalikan. Nah, pengembalian loh di toko sana tidak boleh mengembalikan, di toko sini boleh mengembalikan. Dasarnya apa? Dasarnya uruf. Nah gitu ya. Kemudian dilihat dari aspek keabsahannya, yaitu uruf sahih dan uruf fasid. Dari segi keabsahannya itu ada yang sahih, yang benar, ada yang cacat. Yang benar itu apa? Contoh hadiah pertunangan untuk wanita. Nah, kalian kalau mau tunangan nanti otomatis kan bawa-bawa ya gawan gitu kan, atau seserahan. Nah, itu masih tunangan. Dodok lawang, nah gitulah, tidak tahu bahasanya macam-macam lah ya. Nah, yang namanya hadiahnya itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah, gitu kan? Nah, karena bawa sesuatu hadiah. Nah, dasarnya apa? Ada ndak Nabi bawa seserahan? Nah, gitu kan? Ketika ngelamar bawa seserahan, kemudian dipakai keranjang-keranjang, gitu kan? Ada pitanya, ada ornamen-ornamennya, ya ada. Nah, maka hukumnya apa? Zaman Nabi tidak ada, zaman ulama juga saya belum, karena itu masuk dalam kebiasaan, adat kebiasaan, maka hukumnya boleh, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Dasarnya apa? Uruf atau adat kebiasaan, tapi bukan mahar itu ya, bukan mahar si perempuan, bukan. Kemudian uruf yang fasid, yang cacat atau yang rusak itu contohnya adalah suap. Nah, misalnya kita kan di sini biasa toh suap menyuap, nah gitu ya. Ngasih uang biar didahulukan antriannya, ngasih uang biar anaknya diterima pekerjaan. Nah, saya ngasih
ngasih, padahal anaknya misalkan atau keluarganya atau temannya itu bukan spesifikasinya untuk pekerjaan itu, tapi karena dikasihnya besar uangnya ya sudah dapat. Misalnya kontraktor gitu kan harus misalnya setor uang dulu. Maka seperti itu tidak bisa dibenarkan, karena apa? Itu uruf fasid. Nah, dalilnya apa itu tidak boleh? Dalilnya itu adalah uruf yang fasid, uruf yang rusak, yang cacat. Kemudian selanjutnya adalah madhab sahabi. Apa itu madhab sahabi? Yaitu fatwa sahabat secara perseorangan. Ingat ya, perseorangan. Maka terjadi perbedaan pendapat tentang kehujahan atau bisa nggak ini dijadikan dasar hukum pendapat sahabat bagi orang lain selain sahabat sampai generasi kita. Jadi pendapat sahabat ini kita pakai gitu loh, sampai generasi-generasi nanti, boleh enggak? Nah, ini ada dua pendapat. Pertama, ada yang menolak secara mutlak, ya tidak bisa, itu kan sahabat. Sahabat bukan nabi gitu loh. Nah, itu ada yang menolak, dan ada yang menjadikannya hujah secara mutlak. Nah, dan diposisikan ada yang dari yang menjadikannya hujah itu memposisikannya, sebagian mengatakan sebelum kias dan yang lain itu mengatakan setelah kias. Gitu ya. Boleh menggunakan madhab sahabi atau fatwa sahabat secara perorangan, bukan kesepakatan sahabat ya, fatwa sahabat perseorangan. Nah, fatwa tersebut sahabat siapa yang mengeluarkan, semua atau tidak? Dalam fatwa tersebut sahabat siapa yang mengeluarkan, apakah harus semua atau tidak? Nah, gitu loh. Nah, sahabat kan dalam sebuah riwayat ada 124.000 sahabat gitu kan. Apakah satu-satu itu maksudnya, atau hanya orang-orang tertentu saja? Maksudnya begitu. Nah, maka ada yang mengatakan, nah ini pendapat pertama, khusus Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan begitu, karena Nabi pesannya begitu. Nah, ikutilah Abu Bakar dan Umar. Kemudian pendapat yang lain, ada yang mengatakan khusus Khulafa Rasyidin. Nah, ini masyhur hadisnya. Wa Khulafa Rasyidin min ba'di khairukum qarni tsumma ladzi yalunau, bukan. Ada ya, saya lupa hadisnya. Ada itu wa Khulafa Rasyidin min ba'di gitu. Jadi ikutilah Khulafa Rasyidin atau pemimpin yang diberi petunjuk setelahku, yaitu berarti di sini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kemudian ada yang mengatakan, yang pendapat yang lain itu adalah sahabat yang mendapatkan keistimewaan dari Nabi. Tadi kan Abu Bakar, Umar. Pendapat kedua Khulafa Rasyidin. Pendapat ketiga adalah sahabat yang mendapatkan keistimewaan dari Nabi. Maksudnya keistimewaan dari Nabi itu apa? Maksudnya Nabi itu pernah pesan gitu loh. Kamu kalau tanya ini sama si A, gitu. Kamu kalau butuh ini sama si B. Yang disebutkan dalam hadis itu 3 yang terkenal, yaitu Zaid bin Sabit, hukum waris. Nah, maksudnya begini, Nabi itu bersabda secara makna ya, itu mengatakan bahwasanya yang paling tahu hukum waris adalah Zaid bin Sabit. Nah, gitu loh. Itu kan berarti dia dapat keistimewaan dari Nabi. Kemudian Mu'ad bin Jabal. Nah, kalau ini saya agak ingat hadisnya. A'raf hukum halal awal haram, Mu'ad bin Jabal. Yang paling tahu tentang halal dan haram di antara kalian, yaitu sahabat, itu adalah Mu'ad bin Jabal. Selain hukum waris, karena hukum waris sudah dikasihkan ke Zaid bin Sabit. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib, masalah peradilan. Nah, sabda Nabi, aqdakum Ali. Nah, maksudnya yang tahu masalah pengadilan.
oh ini bukti atau enggak, oh ini bohong atau enggak, oh ini dia itu hanya ngada-ngada atau enggak, atau dia hanya ngaku-ngaku atau enggak. Nah, itu yang tahu dalam peradilan seperti itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya sahabat madhab atau fatwa sahabat itu dapat dijadikan pijakan hukum, nah maka terbagilah menjadi beberapa pendapat ini. Nah, sahabatnya siapa saja? Semua sahabat, ya, karena kan nggak semua sahabat pintar toh, ya kan? Nggak semua sahabat pintar, nggak semua sahabat ngerti hukum, apa Quran, gitu kan? Apal hadis semua kan ya enggak. Karena sahabat di sini itu ya, yang pasti dia itu hidup berjumpa dengan Nabi, bertemu Nabi, iman kepada Nabi, terus ya bersama dengan Nabi lama, gitu ya. Bersama dengan Nabi lama ini menurut usuliyun atau ahli usul fikih. Kalau ahli hadis nanti sahabat beda lagi menurut ahli hadis. Kemudian selanjutnya adalah syar'u man qablana, yaitu hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, gimana hukum-hukum sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW? Intinya begitu. Maka syar'u man qablana berarti hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Ingat ya, berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, tapi tidak jelas dinyatakan berlaku untuk kita. Dan tidak ada kejelasan hukum itu telah dinasakh atau dihapus. Nah, ini yang dimaksud syar'u man qablana. Maka, apakah syar'u man qablana dapat menurut definisi yang ini ya, menurut keterangan di atasnya itu, apakah syar'u man qablana dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum bagi kita? Nah, ini pendapat mayoritas ulama tidak dapat dijadikan hujah atau untuk menetapkan hukum, dan pendapat sebagian lainnya dapat dijadikan hujah. Nah, karena ini perdebatannya sangat sangat panjang sekali, dan syar'u man qablana ini berlaku sudah lama gitu loh. Maksudnya dari hukumnya sudah dari dulu-dulu. Kalau untuk sekarang ini saya belum menemukan gitu kan tentang syar'u man qablana. Misalkan untuk transaksi di bank-bank syariah misalkan, itu lebih banyak dipakai di istihsan gitu ya, di istishab, terutama istishab ya. Kemudian di masalah mursalah, kemudian di uruf. Itu ya adik-adik. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Kalau belum paham silahkan diulangi videonya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.